Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Majaya, kelas J, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang sosiologi politik. Apa sih sosiologi politik tersebut? Sosiologi politik itu berasal dari dua kata, sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu, baik individual maupun kolektif dan konteks sosial. Sedangkan politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan. Sebagai konsep inti, konsep-konsep lain sebagai objek studi politik adalah yaitu negara, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi, dan alokasi. Dari para ahli sosiologi, politik didefinisikan sebagai cabang atau spesialisasi dari sosiologi. Menurut ahli sosiologi politik, Duverger menganggap sosiologi politik itu sama dengan ilmu politik. Para ahli politik memandang sosiologi politik sebagai bidang subjek area studi yang mempelajari politik atau kekuasaan dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau sosial. Dalam sosiologi politik itu dipandang sebagai bidang kajian yang bersifat interdisipliner yang mempelajari konsep-konsep sosiologi politik dan fenomena politik secara sosiologis. Mengenai tentang sosiologi politik, tidak lupa dengan yang namanya Bapak Sosiologi Politik, yaitu Auguste Comte. Bapak Sosiologi Politik yaitu Auguste Comte, beliau menganggap sosiologi terdiri dari dua bagian pokok. Yang pertama yaitu sosial statistik, yaitu sosiologi yang sebagai ilmu mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kedua yaitu sebagai sosial dinamik, yaitu upaya untuk melihat bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkembang dan mengalami perkembangan sepanjang masa. Yang kedua yaitu menurut para ahli sosiologi politik, Karl Marx. Karl Marx, beliau terkenal dengan teori kelas miliknya. Kelas dalam pandangan Weber merupakan sekelompok orang yang menepati kedudukan yang sama dalam proses produksi, distribusi, maupun perdagangan. Menurut pandangan Weber, melengkapi pandangan Marx yang menyatakan kelas hanya didasarkan pada penguasaan modal. Namun, juga meliputi kesempatan dalam meraih keuntungan dalam pasar, komoditas, dan tenaga kerja. Keduanya menyatakan kelas sebagai kedudukan dan tenaga kerja. Keduanya menyatakan kelas sebagai kedudukan seseorang dalam hierarki ekonomi. Sedangkan status oleh Weber itu lebih ditekankan pada gaya hidup atau pola konsumsi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi politik. Sosiologi politik itu memiliki ruang lingkup. Yang pertama, studi tentang negara. Apa sih studi tentang negara tersebut? Studi tentang negara termasuk di dalam ruang lingkup sosiologi politik yang khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang harus diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan rakyat. Itu tentang studi tentang negara. Yang kedua yaitu studi tentang kekuasaan. Dalam ruang lingkup yang kedua ini merupakan studi tentang kekuasaan yang dalam peranannya sosiologi juga digunakan untuk sebagai alat untuk mencapai sesuatu kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk memberikan
suatu kepercayaan sosial. Ya seperti contoh tentang cawapres. Yang mana cawapres ini memberikan janji manis terhadap masyarakat supaya agar masyarakat itu terpengaruh oleh janji manis dan agar memilih cawapres tersebut. Itu adalah salah satu bentuk sosiologi politik. Selanjutnya yaitu manfaat sosiologi politik. Menurut Washburn menuturkan setidaknya ada 3 manfaat yang terdapat dalam sosiologi politik. Yang pertama yaitu manfaat analitis. Manfaat analitis. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Dan yang ketiga yaitu manfaat moral. Yang pertama manfaat analitis. Manfaat ini menawarkan berbagai macam teori dan metodologi yang dapat digunakan untuk membaca fenomena politik yang nyata dan berkembang dalam masyarakat, termasuk dalamnya merupakan sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, dan gerakan politik. Yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat praktis. Manfaat praktisnya karena ilmu ini membahas berbagai macam strategi untuk mencapai tujuan politik. Dari berbagai strategi yang dilaksanakan, ada yang efektif dan efisien untuk menjawab kepentingan bersama. Meski ada pula yang secara potensial menghadirkan konflik yang berkepanjangan. Yang ketiga yaitu manfaat moral. Manfaat moral yaitu artinya di dalam ilmu ini kita mampu memahami berbagai teori dan metodologi yang berkembang di dalam sosiologi politik serta berbagai strategi yang tergolong efektif dan efisien dalam usaha memenuhi kepentingan politik atau mencapai tujuan politik sebagai upaya meningkatkan komitmen kerakyatan. Contoh sosiologi politik contoh sosiologi politik seperti survei pilkada, yaitu untuk mengukur elektabilitas calon dalam pilkada atau pilpres yang menghasilkan data akurat yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu LSI, LPI dan yang lain-lainnya. Mengenai sosiologi politik itu banyak sekali manfaat ketika kita mempelajari yang namanya sosiologi politik. Sosiologi politik itu mempunyai atau akan menjadi aspek paling penting karena setiap hidup manusia tidak terlepas dari bagaimana cara seseorang memperoleh kekuasaan, pengakuan, status sosial, dan upaya untuk mempertahankan tersebut. Jadi, sebenarnya mengenai tentang sosiologi politik atau politik dalam hal-hal lain, secara tidak sadar kita sebagai manusia sosial itu sudah melakukan sosiologi politik dalam kegiatan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu kesalahan dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.